Apakah kita akan selalu berbuat dosa? Karena kita tahu Allah itu Maha Pengasih, sudahlah. Shalom saudara-saudari yang terkasih, senang bertemu kembali dengan saudara-saudari di pagi hari ini lewat firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sejenak melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel sejak daripada pemilihan mereka, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Kita melihat Tuhan memberikan makan mereka di padang gurun itu lewat manna setiap hari. Tuhan memberikan tiang awan di siang hari supaya mereka tidak kepanasan, dan memberi tiang api pada malam hari untuk menjadi terang di perjalanan mereka. Tapi saudara-saudaraku, tidak hanya sampai di situ. Kita lihat juga bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perang melawan bangsa-bangsa sehingga mereka bisa menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada banyak lagi saudara-saudaraku terkasih penyertaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Namun yang menjadi pertanyaannya saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan bangsa itu dengan semua yang Tuhan perhatikan itu, dengan semua yang Tuhan pedulikan kepada kehidupan mereka? Apakah mereka membalaskan kebaikan dengan Tuhan? Saudara-saudaraku terkasih, sering sekali bangsa Israel justru mengecewakan hati Tuhan atas perbuatan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Mereka sering melupakan Tuhan, menduakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sampai kepada masa para nabi-nabi besar ini, seperti teks kita hari ini Nabi Yesaya, mereka terus melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di kitab Yehezkel pasal 2 dengan jelas dikatakan bangsa itu memberontak kepada Tuhan. Mereka mendurhaka kepada Tuhan. Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang keras kepala, tegar hati. Karena apa? Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan firman-Nya menuntun kehidupan mereka. Tapi mereka sering menyimpang daripada itu. Sesungguhnya apabila Tuhan kita tidak Allah yang maha kasih, maka Dia bisa saja sesaat itu menghapuskan atau melenyapkan mereka. Tetapi tidak. Tuhan memang memberikan teguran kepada bangsa pilihannya itu supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, tapi tidak untuk seterusnya. Itu firman Tuhan hari ini. Dia sebagai Allah yang maha kasih itu tidak seterusnya Dia membantah, tidak untuk selama-lamanya Dia akan murka kepada bangsa pilihannya itu, sekalipun mereka turun naik imannya kepada Tuhan. Tidak selalu setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu setia kepada janjinya. Tuhan yang maha tahu ciptaannya itu, Dia melihat, Dia mengetahui sejauh mana kemampuannya. Maka Dia katakan, aku tidak seterusnya akan murka, tidak selamanya berbantah. Tuhan berikan alasannya supaya jiwa mereka, supaya mereka tidak menjadi letih lesu, supaya tidak kehilangan semangat, supaya mereka tidak berputus asa apabila mereka sedang dalam menghadapi murka Tuhan itu. Karena Tuhan tahu
Dia yang menciptakan, dia yang memberi nafas. Dia tahu sejauh mana kekuatan bangsa pilihannya itu. Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dalam keadaan yang sangat susah itu sangat mudah tergoda kepada keputusasaan dan tidak semangat. Tuhan itu sungguh-sungguh maha kasih, saudara. Betapa sebenarnya dia telah didukakan oleh bangsa Israel. Salah satunya dengan perbuatan mereka yang selalu menyembah kepada berhala. Di pasal 57 ayat 9 ini dikatakan jelas mereka menyembah dewa Molok. Mereka mempersembahkan anaknya sebagai persembahan kepada dewa Molok. Padahal mereka tahu menyembah berhala adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun mereka melakukan hal yang menjijikkan itu, Tuhan masih tangan terbuka dan menyambut mereka dengan memberikan pengampunan supaya mereka hidup kembali karena Tuhan yang menciptakannya. Saudara-saudari terkasih, kini firman Tuhan ini datang kepada kita. Apa yang mau dikatakan, saudara-saudari terkasih? Kita tahu memang Allah begitu mengasihi kita. Kita sebenarnya tidak layak, tapi karena kasih-Nya lah yang menuntun kita. Dengan demikian, apakah kita akan selalu berbuat dosa? Karena kita tahu Allah itu maha pengasih, sudahlah, toh juga Tuhan mengasihi dan mengampuni. Oh tidak, Rasul Paulus mengatakan sekali-sekali bukan. Karena kita sudah diselamatkan dari dosa, maka kita harus hidup dalam hidup yang baru. Jadi jangan lagi sudah diselamatkan lalu kita kembali lagi berdosa, saudaraku yang terkasih. Kemudian yang kedua, lewat firman Tuhan hari ini, saudaraku, sebesar apapun pelanggaran kita, seberat apapun mungkin dosa-dosa yang telah kita sembunyikan, baik itu dosa pribadi atau dosa massal, mari kita mau datang kepada Tuhan meminta ampun, karena Dia Allah yang maha pengasih, yang akan memulihkan kehidupan orang-orang yang datang kepadanya memohon ampun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.